Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah multimedia. Kita memasuki multimedia pertemuan ke-6, yaitu membahas mengenai pivot table. Ya, di mana pivot table itu adalah salah satu fitur dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini banyak sekali manfaatnya ya, salah satunya untuk memfilter data, merangkum dan atau meringkas data, lalu bisa juga untuk mengelompokkan data. Nah, di sini untuk membuat dari pivot table tersebut, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita klik insert. Yang kedua, ini sebetulnya menyesuaikan versi Excel di laptop masing-masing ya. Dikarenakan di saya itu tersedia pivot chart atau pivot table bisa juga ya. Ini tergantung Excel juga sih, tergantung versinya. Nah, mau pivot chart atau pivot table itu sama saja, langsung saja klik. Nah, di sini kita contohnya akan membuat untuk pivot table data penjualan. Berarti kita membutuhkan data di form penjualan. Nah, selanjutnya untuk table atau ranks kita pilih. Kita ambil di penjualan, ya. Pilih dari B4 sampai dengan M9. Artinya dari awal kolom sampai akhir kolom. Sebetulnya ada nomor, tapi ini tidak terlalu dibutuhkan ya. Jadi langsung saja enter. Kalau sudah, langsung diklik OK. Nah, di sini sudah tampil beberapa field yang ada di dalam tabel penjualan. Yang pertama itu kita akan membutuhkan data untuk filter, data untuk legend, untuk kategori, dan untuk value. Nah, untuk kategori, untuk value itu diperlukan apabila jumlah kolom atau baris data terlalu banyak dan kita ingin fokus ke nilai tertentu, ya. Dikarenakan ini kan banyak field-nya, jadi kita tidak akan menggunakan semua field yang ada di form penjualan. Kita hanya akan mengambil beberapa nilai saja. Selanjutnya, untuk kategori ini berisi tentang data dari field yang akan ditempatkan pada bagian baris sesuai urutan. Nah, biasanya kategori ini tanggal, ya, waktu, dan seterusnya. Untuk legend ini isinya itu berupa field yang akan ditempatkan pada bagian kolom sesuai urutan. Selanjutnya untuk filter, ini komponen pivot table yang digunakan untuk memilih subset dari laporan pivot table yang digunakan. Nah, ini biasanya sih digunakan sebagai filter yang mempengaruhi hasil dari pivot table. Nah, selanjutnya kita langsung saja drag atau pilih ya field yang ada di atas. Yang pertama itu kita akan memilih tanggal untuk filternya. Jadi kita nanti akan memfilter berdasarkan tanggal. Selanjutnya untuk label atau kategori kita akan tambahkan nama barang. Lalu untuk values kita akan tambahkan profit ya. Ini langsung saja di scroll ke bawah. Selanjutnya ada juga harga. Ini langsung saja ke bawah dan juga yang ketiga HPP. Nah, untuk value di sini silahkan teman-teman ketik yang tanda panah yang di bawah ini, lalu pilih value field setting, pilihnya sum. Karena ini bukan berdasarkan jumlah datanya, tetapi berdasarkan jumlah nilainya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan count of HPP, dipilihnya sum of HPP, begitupun dengan harga. Nah, ini sebetulnya sudah jadi ya, tabel yang kita butuhkan. Nah, ini
Di sini nama barangnya itu roti sandwich, tali tambang, dan teh gelas. Untuk roti sandwich ini harganya untuk warna biru, ini profitnya ada 60.000. Untuk warna merah ada HPP-nya yaitu sebesar 3.000. Lalu yang hijau ini sum of harga yaitu sebesar 5.000. Untuk ini profit sebetulnya bukan 60.000 ya, dikarenakan tidak pas dengan garis 60.000, artinya itu melebihi 60.000 sebesar 63.050 rupiah. Nah, begitupun dengan tali tambang, untuk yang biru, merah, dan hijau itu, biru untuk mewakili sum of profit, merah mewakili untuk sum HPP, dan hijau mewakili untuk sum of harga. Nah, untuk pivot table sih sebetulnya itu saja. Teman-teman bisa aplikasikan lagi membuat pivot table untuk form pembelian atau bisa juga untuk persediaan silahkan, akan tetapi ya lebih membutuhkan pembuatan table itu di bagian penjualan atau pembelian. Lalu untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari print print lembar kerja. Nah, ini sebetulnya sih tidak terlalu kita bahas lebih dalam lagi, dikarenakan yang kita fokuskan di multimedia ini hanya pembuatan pivot table-nya saja. Jadi sebetulnya ini hanya materi tambahan saja ketika teman-teman ingin ngeprint atau mencetak lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ada pilihan, ini untuk melihat kalau misalkan terlihat full 100%, kalau ini mau kita, ini kalau kita mau melihat lebih besar, ini kalau kita mau melihat terlihat full 100%. Nah, kira-kira seperti ini yang kita akan cetak nantinya di paper. Selanjutnya, ini sih sebetulnya bisa dipindahkan ke bagian atas agar lebih rapi, dan ini juga bisa di-drag ke atasnya. Nah, untuk garis-garis seperti ini biasanya sih itu batas ya. Batas ketika kita akan print lembar kerja kita. Nah, tadi itu penjelasan mengenai pivot table dan cara mencetak lembar kerja. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pertemuan 6, yaitu sebetulnya kita bisa mengganti atau merubah settingan ya, pengaturan dari pivot table yang sudah kita buatkan. Nah, caranya ada di tab Analyze, itu pivot table yang kita gunakan tadi bisa diganti namanya, yaitu di bagian Analyze, yaitu ada kolom pivot table name, kita bisa mengganti nama pivot table-nya dengan nama pivot table yang sesuai dengan yang kita buat. Yang seterusnya yaitu active field ya. Ini ada field yang sedang aktif ya. Misalkan kita akan mencari berdasarkan tanggal atau menjumlahkan berdasarkan harga dan sebagainya. Selanjutnya ada grup untuk membuat atau memisahkan sekelompok field pada pivot. Lalu filter itu berfungsi untuk mempermudah kita mencari atau menggunakan data. Lalu ada slicer ya, menyaring data berdasarkan field yang dipilih pada tabel. Ini bisa nanti dibaca saja sampai bawah. Ini ada perintah untuk mengatur dan mencetak lembar kerja. Nah, tadi sudah saya jelaskan, untuk mencetak lembar kerja itu ada di tab File, lalu Print, lalu tombol Zoom to Page. Ya. Ini untuk memperbesar lembar kerja kita. Selanjutnya, menampilkan lembar kerja di page layout. Ya. Bisa klik tab View, lalu pada grup
workbook, ya bisa normal atau kembali ke posisi normal halaman Excel, bisa juga page preview, menampilkan preview potongan halaman jika dokumen akan dicetak, bisa juga page layout untuk pengaturan tata letak halaman untuk dicetak. Nah, ini sih sebetulnya perintah-perintah ketika kita akan mencetak ya ke dalam kertas. Jadi bagaimana sih kita akan mengatur kolom-kolom yang atau tabel yang akan kita cetak itu agar sesuai atau pas dengan kertas yang kita gunakan. Nah, untuk sebelum mencetak itu kita bisa mengatur margin sebelum mencetaknya. Ya, ini ada di bagian tab page layout ya, lalu margin. Bisa pilih margin yang tersedia di Excel ya, atau klik custom margin, bisa pengaturan marginnya jika ingin mengatur margin sendiri. Lalu ketikkan nilai baru pada kotak top, bottom, left, atau right. Itu saja mungkin ya, karena ini hanya untuk pengaturan print saja ya. Jadi ini sebetulnya sih sudah di luar pembahasan pivot table, tetapi jika teman-teman ingin belajar lebih lagi tentang mencetak halaman dan juga jumlah halaman serta pengaturan marginnya, dipersilahkan untuk dibaca sampai di akhir pertemuan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan 6. Jangan lupa dikerjakan latihannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.